Tuhan.
Engkau yang memberkati kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terus sebelum itu mari kita sama-sama angkat nada pujian. Saat kami berjalan Tuhan, Engkau yang bersama dengan kami, Yesus. Senang berjumpa kembali dengan saudara sekalian. Walaupun saat ini kita masih memakai sistem ibadah online, belum bisa kita bertatap muka. Dan harapan saya kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah tatap muka, dan saya percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah topik yang menarik mengenai kasih fileo. Kita baca dulu Alkitab kita dari kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Haleluya. Ini kan diucapkan oleh Daud. Kalau saya bikin lebih
jelas dan lengkap lagi kalimatnya seperti ini dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 6. Bagiku, kata Daud, cintamu Yonatan lebih ajaib daripada cinta perempuan. Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab, kita harus mengkaitkan ayat-ayat di atasnya dan ayat-ayat yang di bawahnya. Kalau hanya orang membaca satu ayat kemudian ditafsirkan, itu namanya ayatiah, bukan alkitabiah. Nah, kalau orang menafsirkan dengan ayatiah, maka ayat ini seringkali benar-benar ditafsirkan dengan salah. Bahkan ada yang ekstrim menafsirkan bahwa antara Daud dengan Yonatan. Yonatan ini kan anaknya Raja Saul, saudara ya. Daud dengan Yonatan itu seperti menyukai sesama jenis atau LGBT. Tapi di sini sebenarnya lebih tepat bahwa antara Daud dengan Yonatan itu memiliki kasih filia. Ya, nah itu sebabnya kita harus berhati-hati dalam menafsirkan ayat-ayat di Alkitab, melihat ayat-ayat di atasnya, ayat di bawahnya. Ya memang kalau mau lebih kita jelas secara formal, memang harus belajar di sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Tapi minimal non formal pun kita bisa belajar sebetulnya. Memang kita harus banyak belajar supaya kita memahami kebenaran dari firman Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat sesuai topik kita, kasih filio. Apa sih filio itu? Nah, di dalam Perjanjian Baru, dalam konteks asli bahasa Yunani, di situ ada 4 jenis kata kasih atau cinta. Yang pertama adalah agape, kasih ilahi. Agape ini kasih ilahi, orang yang berkata I love you, what can I do for you? Aku mencintaimu, apa sih bisa aku lakukan buat kamu, menyenangkanmu? Dengan mendasari semua kasih dari Allah. Kalau dari Allah sumber kasih pasti tertib, sopan. Yang kedua adalah kasih eros. Eros ini adalah kasih antara pasangan suami dan istri atau istri dengan suami. Tidak boleh di luar itu. Yang ketiga adalah kasih storge, kasih orang tua terhadap anak atau sebaliknya anak terhadap orang tua. Nah, yang keempat yang akan kita bahas hari ini adalah phileo. Apa sih phileo, saudara? Mari kita fokus dengan kasih phileo ini. Secara etimologis, philia itu berasal dari bahasa Yunani phileo, yaitu kasih yang setara, yang identik dengan ikatan persaudaraan, ikatan kesukuan, satu suku, satu marga gitu ya, ikatan kewarganegaraan. Ini arti dari phileo. Makanya kalau kita melihat dan membaca ayat-ayat dalam 2 Samuel pasal 1, terbaca 1 seterusnya itu ya, di situ terjadi rupanya kasih phileo antara siapa? Daud dengan Yonatan. Mereka punya kasih atau cinta persaudaraan yang begitu, ikatan batinnya itu erat sekali. Ya, pokoknya apa istilah kalau tahun akhir apa namanya itu? Sohibnya, apa sih? Opengnya gitu ya. Waduh, begitu akrabnya susu. Tetapi jangan lupa bahwa kasih phileo ini harus berada di bawah agape. Gitu. Apapun kita lakukan harus berdasarkan kasih ilahi. Kasih yang unsurnya itu terdapat dalam manusia yang mampu menciptakan keharmonisan, kedamaian, serta hubungan sosial yang baik antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau mendasari phileo ini
di bawah agape, maka ini akan terjadi keharmonisan, ada damai sejahtera, hubungan sosial yang baik gitu ya. Itu yang terjadi dan dilakukan oleh Daud dengan Yonatan. Itu sebabnya saudara, Alkitab dengan jelas juga memberikan peringatan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dikatakan demikian. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bahasa Indonesianya ya, kalau dari bahasa sini dikatakan dalam bahasa Inggris, pergaulan yang buruk itu menghancurkan karakter yang baik. Jadi kaum muda itu harus selektif di dalam memilih persahabatan. Karena ada juga mereka yang akhirnya memanfaatkan kita, menjatuhkan kita, mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Daud dengan Yonatan, mereka mempunyai karakter yang baik. Minimal karakter Daud kemudian kena juga ke Yonatan. Artinya bahwa karakter Daud itu kemudian mempengaruhi juga karakter Yonatan, mempunyai karakter yang baik. Ya singkat cerita, ketika ayahnya itu Raja Saul ingin membunuh Daud kan, minimal Yonatan bisa memberikan masukan bahwa apa yang dilakukan olehnya itu nggak baik ayah, membunuh orang yang sudah berjasa kepada kerajaan kita, katanya saya. Jadi karakter seseorang itu bisa mempengaruhi karakter orang lain. Makanya dengan jelas Paulus memberikan peringatan kepada jemaat Korintus, khususnya kaum muda, selektif dalam bergaul, karena pergaulan yang buruk bisa menghancurkan karakter yang baik. Bukan saja merusak, kalau rusak bisa diganti. Tapi kalau udah hancur, waduh, itu harus benar-benar dapat yang baru lagi. Maksudnya kalau rusak itu mesti diperbaiki ya. Nah, kalau hancur kan harus diganti dengan yang baru, nggak bisa, enggak harus. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, kalau kita belajar bagaimana persahabatan Daud dengan Yonatan didasari oleh kasih ilahi, maka di antara mereka itu saling apa? Menasehati, saling menguatkan, saling mendoakan. Bahkan ketika Yonatan kemudian gugur dalam peperangan, meninggal, Daud dia tetap mengasihi keluarga Yonatan. Terbukti kita sudah membaca di Alkitab, ketika Daud mendengar masih ada anaknya Yonatan yang hidup, yang kakinya maaf kata pincang, Daud cari. Ya tentu melalui pegawainya, staf kerajaan. Setelah ketemu, kemudian namanya Mephiboset. Kemudian Daud berkata, aku dan ayahmu itu menjalin tali persaudaraan yang lekat. Kamu sudah, aku anggap anakku, karena bapakmu itu bersahabat dengan. Dan Alkitab memberi kesaksian, Daud merawat, memelihara, mencukupi kehidupan daripada Mephiboset, anaknya Yonatan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita dalam perjanjian baru, tadi kan perjanjian lama, perjanjian baru pun kita melihat bagaimana ketika Yesus mempunyai juga tali persaudaraan dengan Lazarus. Ini Lazarus yang memiliki saudara Marta dengan Maria. Apa yang terjadi dengan Lazarus, yang terjadi keluarga Lazarus, Yesus punya perhatian. Bahkan ketika Marta dan Maria, adiknya Lazarus ini, memberikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus, orang yang kau kasih Yesus, karena punya tali persaudaraan itu sakit keras, diharap Yesus hadir. Dan Alkitab memberi penjelasan bagaimana Yesus punya sikap peduli, dan Yesus kemudian mengunjungi ke tempat Marta dan Maria. Walaupun kalau kita membaca dalam Injil Yohanes bagaimana Lazarus sudah meninggal, tapi kemudian Yesus membangkitkan kembali, membangkitkan dengan tujuan bahwa nama Tuhan dipermuliakan di situ.
tapi kita melihat bagaimana persahabatan yang didasari oleh kasih ilahi karena mempunyai Phileo, tali persaudaraan, itu luar biasa sekali, saudara sekalian. Bisa saling memberkati, bisa saling mendoakan. Nah, saudara-saudara sekalian, itu sebabnya mari pada hari ini, jika saudara-saudara sekalian memiliki sahabat, kita belajar seperti contoh kisah di Alkitab ini. Pertama harus selektif, saudara sekalian. Yang kedua, itu harus dasari kasih ilahi. Saya percaya kalau ketika kita mempunyai kasih Phileo, minimal kita juga bisa memberikan semangat dalam masa situasi pandemi COVID yang belum berakhir ini. Siapa tahu ada rekan-rekan kita yang sudah mulai kesulitan dalam bidang ekonomi. Setidaknya melalui WhatsApp kita kasih semangat. Semangat ya bro, semangat ya sis, jangan pernah menyerah, Gusti ora sare. Tuhan itu nggak pernah tidur. Atau bahkan ya mungkin ya ada juga rekan-rekan kita yang sudah kena PHK. Kita berikan semangat supaya mereka jangan menyerah, karena selalu ada jalan keluar ketika kita mengandalkan Tuhan. Atau juga kita bisa datang, kita doakan. Atau kalau cukup jauh lewat telepon kita bisa doakan. Itu ciri-ciri daripada kasih Phileo. Bisa untuk kita mempunyai sikap peduli, memberi kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan semangat untuk mereka tetap eksis hidup dalam jalan Tuhan. Karena bagaimanapun bersama Tuhan pasti ada jalan Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, Tuhan akan berikan pertolongan. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, Paulus pun memberikan semangat atau memberikan nasihat kepada jemaat di kota Korintus. Saudara bisa membuka 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Ya, kalau sudah kita dengar 1 Korintus 13, pasti kita tahu nih ayat 1 susah itu kan mereka tentang apa? Kasih. Nah, disitu katakan bahwa di antara iman, pengharapan dan kasih, 1 Korintus 13 ayat 13 yang paling besar apa? Kasih. Kita boleh punya iman, kita boleh punya pengharapan di dalam situasi seperti ini, tapi jangan lupa kasih ilahi itu harus tetap ada di atas dari kasih Phileo. Saudara-saudara melihat banyak situasi yang kurang kondusif, bagaimana kita melihat di televisi gitu ya, kita baca di majalah koran, sesama saudara kandung sekalian, sesama teman bisa saling membunuh. Gara-gara apa saudara? Kalau sesama teman mungkin karena teman wanita, teman pria gitu ya, bisa jadi sekalian. Atau mungkin gara-gara juga warisan. Kenapa saudara? Mereka tidak mendasari hidupnya dengan apa? Kasih dan Tuhan. Sebabnya mari pada hari ini saya berharap kita mau belajar seperti Daud dengan Yonatan, bagaimana Yesus sudah punya sikap peduli kepada Lazarus. Kalau kita memiliki kasih itu saudara, kita juga punya sikap peduli terhadap rekan-rekan kita dalam komunitas, mungkin skop persekutuan, gereja, karyawan di mana kita kerja, teman di kampus gitu ya. Minimal kita bisa kasih semangat, kita bisa kasih penghiburan. Maka seperti demikian mereka akan dikuatkan dan Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Karena saudara adalah generasi Joshua, generasi Kaleb. Generasi Joshua kan generasi yang menghantarkan bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian, karena Musa kan diizinkan. Kaleb generasi yang menerima warisan.
tanah Hebron kan. Artinya bahwa saudara adalah orang-orang yang bisa memampukan rekan-rekan saudara yang masih di tengah jalan untuk kelak sampai masuk ke negeri perjanjian. Artinya mereka kelak akan masuk surga. Maka mereka seperti Gadis Kaleb juga menerima warisan di surga itu, bukan hanya masuk ke surga, juga memerintah di surga. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Tuhan memberkati yang berbahagia, yang mendengarkan firman, merenungkan dan mempraktikkan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Teman-teman, mari kita akhiri ibadah kita pada saat malam hari ini. Kita sama-sama mengangkat lagu pujian. Terima kasih Yesus. Menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan yang permai yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus